Hello, selamat datang di teman curhat kamu bareng aku, Snowflake. Teman berkeluh kesah tanpa resah. Nah, di video kali ini aku mau ajak kamu untuk cari tahu tentang aplikasi hipnosis yang digunakan untuk mendidik anak. Atau kita biasa sebutnya dengan hypnoparenting. Udah banyak banget tutorialnya, kamu bisa cari di YouTube, kamu bisa cari di manapun yang mungkin nanti aku bisa berbagi beberapa teknik-tekniknya gitu ya. But sekarang aku mau lebih ke menjelaskan dulu sebenarnya apa sih hypnoparenting itu. Jadi, sederhananya hypnoparenting adalah memanfaatkan kondisi hipnosis atau yang disebut dengan trance, kondisi hipnosis atau yang disebut dengan trance untuk mendidik anak gitu. Apakah bisa? Jawabannya bisa. Biasanya teknik-teknik hypnoparenting ini dipakai pas menjelang tidur gitu. Karena kondisi menjelang tidur itu sangat menggambarkan yang udah aku ceritain di sini tentang proses hipnosis gitu kan. Di sini ada sadar, ke sini ada dipening, di sininya ada suggestion, kesininya ada emerging, dan sadar. Tapi biasanya kalau untuk hipnoterapi or untuk hypnoparenting yang posisinya menjelang tidur, emerging ini jarang dilakukan. Karena basically emerging ini ngebangunin. Nanti ngebanguninnya natural. Misalnya gini, ada anak yang kurang pede. Jadi, pas kondisi sadar ini, si orang tua ngasih sugesti pas dipening tuh, tidurnya semoga semakin sering kamu tarik nafas dan buang, tidur kamu jadi makin nyenyak, tidur kamu jadi makin pules. Seiring berjalannya waktu, kamu berusaha tidur lebih mudah tidurnya, lebih enak, lebih nyaman, dan bahkan tidurnya sangat amat bikin kamu tenang dan prosesnya cepet banget gitu. Nah itu misalnya ya contoh di peningnya yang aku pikir dadakan gitu. Jadi kalau misalnya agak rancu, I'm so sorry for that gitu. Nah di sini orang tuanya pengen anaknya lebih pede misalnya. Nah udah di pening ini kan nanti si orang tuanya bisa ngukur tuh pakai Davis Husband Scale. Davis Husband Scale. Misalnya kayak ya tangannya diangkat terus dijatuhin dan bikin tidurnya makin nyenyak misalnya, atau kayak minta dia ngebayangin lagi jalan-jalan di mana misalnya gitu kan. Dan kalau works berarti memang sudah masuk ke kondisi yang siap untuk disugesti gitu. Nah, dari sini masukkan sugesti di mana kalau nanti bangun kamu ngerasa lebih pede dari sebelumnya. Dan ini diulang-ulang gitu. Jadi kalau misalnya nanti bangun, kamu ngerasa jadi lebih pede ya, karena kamu tuh kan jago ini, kamu tuh kan bisa itu, kamu tuh kan pinter buat beradaptasi, kamu tuh kan bisa bikin orang
nyaman deket kamu. Jadi semakin lama kamu deket sama orang atau semakin lama kamu berada di sebuah lingkungan, nanti kalau kamu bangun tuh kamu bisa jadi makin lebih pede gitu. Itu contoh sugestinya misalnya. Nah, dari situ biarin aja sampai kalaupun kamu ngantuk dan pengen tidur nggak apa-apa, sok lanjutin aja tidurnya nggak apa-apa. Tapi nanti kalau misalnya udah bangun, kamu jadi lebih pede ya nak. Kamu bisa melakukan apapun yang memang kamu mau dan kamu bisa lebih pede buat ngelakuin itu gitu. Kamu lagi main bola dan kamu ngerasa pede buat main bola. Kamu lagi belajar bahasa Inggris, kamu jadi lebih pede buat belajar bahasa Inggris. Kamu lagi ngobrol sama temen, lebih pede buat bisa ngobrol seru sama teman-teman kamu gitu. Bisa disebutin tuh konteks-konteksnya dan segala macam. Tapi intinya bikin anaknya lebih pede gitu. Dan sugestinya ini, kalau nanti bangun kamu ngerasa lebih pede dari sebelumnya, nanti di sini bisa diiniin konteksnya, masukin gitu. Nanti udah aja biarin, dan sekarang tidur kamu makin lelap, makin nyaman, makin rileks, dan lanjutin tidurnya. Nanti kalau kamu mau bangun, tinggal bangun aja dengan kondisi yang kamu bisa lebih pede sama situasi dan kondisi kamu sendiri. Jadi gitu biasanya yang dipakai menjelang tidur gitu. Atau kalau misalnya memang hipnoterapisnya spesialis yang memang anak sih, biasanya situasinya sama sih. Karena kondisi trans ini memang sleep like gitu loh. Mirip sama tidur tapi nggak tidur sebenarnya. Membangkitin kesadaran yang lain. Nah, ini tuh si kondisi yang diceritain barusan itu ada di antara alfa sama theta. Nah, sugestinya masuknya di sini nih nanti si sugesti ini. Gitu. Nah, untuk ngukurnya ini gimana? Pakai Davis-Husband Scale. Yang mungkin nanti bisa lebih jelas kalau kamu ikutan trainingnya aja deh gitu. Kalau penasaran ya. Tapi basically hipnosis nggak selalu dipakai untuk panggung atau hipnoterapi. Jadi memang hipnosis bisa juga dimanfaatkan untuk mendidik anak. Khususnya dipakai untuk menjelang tidur. Biasanya seperti itu. Jadi kita ubah sedikit-sedikit, dan aku juga pengen nambahin pemahaman sama kamu bahwa kondisi hipnosis atau trans ini bisa sangat dimaksimalkan untuk kebutuhan tertentu. Seperti mendidik anak. Oke. Jadi buat kamu yang penasaran boleh banget searching-searching ya, searching-searching di Google tentang hypnoparenting. Kalau misalnya kamu pengen belajar tentang hipnosisnya, coba dong boleh tulis di komentar biar aku tahu berapa banyak yang mau ikut. Dan kalau cukup banyak, aku buka deh nanti kelasnya, oke? Thank you guys for watching. Dan langsung aja subscribe, terus nyalain notifikasinya biar kamu nggak ketinggalan update video selanjutnya.